Bapak Ibu terkasih, teman-teman. Selamat Shalom. datang, selamat pagi. Saya melihat Selamat masih pagi ada yang datang, puji Tuhan. Tempat ini boleh terpenuhi oleh kehadiran teman-teman semuanya. Yuk yang masih di belakang, saya ajak untuk masuk, maju ke depan yuk. Merapat mungkin di 4-5 baris di depan saja yang terisi, supaya kita lebih dekat ya. Karena saya di atas supaya tidak jauh-jauh menyapa yang paling belakang. Mari mungkin nanti teman-teman hospi yang baru datang bisa diarahkan di depan diisi dulu ya. Kita percaya hari ini kita datang ke PD, kita mau terima sukacita Tuhan, kita juga mau berbagi sukacita. Amin. Tuh ya, mari yuk kita mau berbagi sukacita, berdiri dulu yuk. Kasih salam dulu ke teman-temannya. Halo, kamu hari ini segar sekali. Halo, kamu hari ini begitu luar biasa gitu ya. Mari teman-teman yang rindu sukacita Tuhan boleh tercurah di tempat ini. Kita mau naikkan satu lagu ini, terima sukacita karena kita tahu bahwa sukacita Tuhan melimpah atas kita dan melimpah Amin. ke setiap orang di tempat ini. Amin. 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 Kita nyanyikan lagu ini sambil tersenyum ya, sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sungguh Tuhan terima kasih sukacita ini boleh ada dalam kami. Kami mau terus berbagi untuk teman-teman semuanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semua yang percaya katakan. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi lebih keras. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Segala sukacita ini berasal dari Engkau. Dan jika kami sampai hari ini boleh ada di tempat ini untuk datang ke persekutuan doa ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena curahan rahmat-Mu saja. Kalau kami ada hari ini Tuhan, Engkau terus memegang hati kami, Engkau terus memegang langkah-langkah kami, dan semua ini karena anugerah-Mu yang terus mempesona kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang terus jaga kami,
pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, semua aspek kehidupan kami Tuhan. Sungguh anugerah-Mu luar biasa. Sungguh besar Tuhan karya-Mu dalam hidup ini. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan sungguh Tuhan besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh Kau besar Tuhan dalam hati kami, kehidupan kami. Sungguh Kau berharga. Tuhan, Kau sungguh besar, Karya-Mu yang ajaib Tuhan. karya-Mu sungguh ajaib, Kami terus mengagumi-Mu. tiada hentinya ku mengagumi, Ajaib Kau. sungguh Kau ajaib. Syukur kami Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah
kami hadapi, Engkau selalu begitu dekat menemani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk setiap cinta-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas sukacita yang boleh kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan. 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 Sungguh sangat berterima kasih Tuhan. Kami mengenal Engkau, Engkau memilih kami, dan Engkau adalah Allah Tuhan kami yang paling tahu sedetil apapun sifat kami. Tak ada orang yang lebih tahu daripada Engkau sendiri Tuhan. Di dalam tangan-Mu kami terbuka seutuhnya Tuhan. Kau mengenal kami dari kandungan sampai saat kami berdiri sini. Kami tidak bisa mengucap kata lain selain Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau
hidup kita. Tuhan Raja di atas segala raja, Dia yang terbesar. Kami mau terus nyatakan Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Semua umat Kristus mengatakan Tuhan, segenap hati kami mau memuji Engkau saja. Segenap hati kami mau tercurah padamu saja. Inilah pujian kami Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama mau katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau yang terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Semualah Kau yang terbesar, dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji Engkau. Inilah segenap hati kami Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalammu. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Tangan-tangan katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yesus, Yesus, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sungguh Kau Allah yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yesus yang terbesar, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segala pujian hanya untuk Kau saja. Biarlah semua memujimu. Untuk Kau saja Tuhan. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua pujian hanya untuk Tuhan saja Tuhan. Biarlah segala kebesaran dan kemuliaan hanya untuk Tuhan saja Tuhan. Engkau yang begitu besar Tuhan, kami yang begitu kecil. Kami Kau beri kehendak bebas, tapi Engkau tahu Tuhan, kadang kami salah menggunakan kehendak bebas kami dalam memilih, dalam memutuskan.
Kami tidak tahu apa yang harus kami pilih. Atau kadang kami tahu, tapi kami memilih jalan yang salah. Saat ini Tuhan, kami sangat perlu Engkau. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kemana kami harus mencari-Mu? Kami mau terus cari Engkau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
Bukanlah engkau takut. Bukankah aku yang kau cari? Percayalah padaku. Percayalah. Saya meneguhkan, janganlah pernah kamu khawatir, janganlah pernah kamu takut akan setiap masa depanmu. Akulah Allah yang besar. Aku akan membesarkan kehidupanmu. Amin. Kirala pakaraya rala shikina manarala pakaraya. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersekutu di tempat ini. Bukan satu kebetulan, tetapi Engkau ingin kami lebih lagi bertumbuh pengenalan akan Engkau. Karena itu saat ini ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, pimpin penuhi kami, lembutkan hati kami masing-masing. Biarlah kami selalu haus dan lapar akan Engkau. Dan pakailah hamba-Mu ini yang tidak berguna ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berkaryalah sebebas-bebasnya di tempat ini. Mari Bapa, berbicaralah. Biarlah Roh Kudus sendiri yang ambil alih seluruh kekurangan dan kelemahan hamba-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Segala doa ini kami panjatkan kepadamu di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat siang. Saya jarang ngisi PD yang siang soalnya. Nanti kayak kemarin John Erwin bilang selamat malam. Sudah tak ingat-ingat dari tadi. Oke, hari ini saya lihat kan kita ini kalau ngikutin dari awal pertama ini kan bentuknya seperti serial gitu ya. Bicara tentang kita ingin tahu bagaimana cara mengatasi cara kerja daripada si jahat gitu ya. Dan minggu lalu diceritakan sedikit sama Bro John Erwin itu saya perhatikan dia ceritakan bahkan sampai detail bagaimana ternyata ada struktur juga di dalam roh jahat gitu ya. Lalu juga dikatakan kita harus melekat sama Tuhan. Nah, kita mau bicara sedikit kenyataannya di dunia apa yang kita alami setelah kita ini memang udah ditebus oleh Tuhan ya. Kenyataannya yang terjadi di Roma 7 ayat 19. Bantuin saya, boleh dikeluarin. Roma 7 ayat 19. Udah keluar ya? Ini yang belum ya? Oh gitu ya? Oke. Boleh bantuin saya? Ini hang di sini. Yang di sini hang. Oke. Yuk bantu sama-sama, baca sama-sama. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yaitu yang jahat. Jadi ini yang bicara di kitab Roma ini, yang bicara ini adalah Paulus ya. Bayangkan bahwa seorang rasul gitu ya, yang bagaimana dia dipilih oleh Tuhan dengan luar biasa dan urapan yang luar biasa. Dia menyatakan sampai seperti ini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Jadi yang jahat malah yang diperbuat. Nah ini kenyataan yang terjadi dalam diri kita sehari-hari. Karena itu kita masuk di dalam tema ya, dalam tema sekarang ini yaitu bicara tentang apa?
bagaimana ternyata musuh terbesar adalah diri sendiri. Ya, musuh terbesar adalah diri sendiri. Nah, kita lihat dulu cara kerjanya daripada roh jahat. Jadi cara kerja roh jahat itu ada dua, terbuka dan tersembunyi ya. Kalau bicara terbuka, kemarin saya lihat waktu Bro John Erwin itu dijelaskan sedikit, ngupas sedikit gitu ya. Contoh hal-hal bagaimana ternyata kita ini tidak boleh terlibat dengan yang namanya okultisme gitu ya. Tahu apa okultisme? Okultisme itu semua yang berhubungan dengan roh jahat yang seperti mistik gitu ya. Terus abis gitu pergi ke dukun gitu ya. Lalu datang kepada, kalau ini orang-orang China, kalau datang ke kelenteng, vihara, lalu datang kepada orang-orang kayak alih nujum gitu ya. Tukang-tukang sihir dan lain-lain, lalu melakukan peramalan nasib. Nah itu yang tidak diizinkan. Gitu ya. Itu yang namanya terbuka. Cara terbuka. Jadi kita tahu sebenarnya itu urusan dengan roh jahat ya, permainan-permainan okultisme gitu ya, panggil jalengkong dan lain-lain, itu yang terbuka. Tapi hari ini kita bicara tentang cara kerja roh jahat yang tersembunyi. Kenapa kok sampai kita nggak menyadari? Lalu yang terjadi benarnya musuh yang terbesar adalah diri sendiri. Nah, apa yang terjadi yang tersembunyi? Jadi roh jahat itu nggak seperti yang memang diceritakan sama Bro John Erwin, jarang ya. Berapa persen yang mungkin sepertinya kayak dihantui gitu ya, di rumah dihantui, di mana dihantui gitu ya, nggak seperti itu. Sayangnya karena tersembunyi, kita ini jarang sekali sadar, dan ini yang membuat kita jatuh di dalam kesalahan. Apa sih yang dikatakan kesalahan? Yaitu semua yang tidak disukai Tuhan. Semua yang berlawanan dengan Tuhan itu namanya kesalahan. Jadi mau nggak mau kita sering berbuat yang seperti dikatakan oleh Paulus tadi. Yang tidak disukai sama dia, yang tidak dikehendaki oleh dia, atau juga yang tidak dikehendaki oleh kita, semua yang jahat malah yang kita lakukan, bukan yang baik. Nah, apa saja yang tersembunyi yang sampai menjadi medan gitu ya, daripada tempatnya roh jahat, yaitu terus terang nih, pertama yang terjadi adalah di sini ya, di sini, di hati, perasaan, pikiran gitu ya. Selain ngomong perbuatan, tapi kita akan lihat gini, kok bisa ya? Maksudnya kalau sampai terjadi, kita ini kok mudanya, kok begitu mudanya mengikuti yang dikatakan godaannya setan sampai melakukan yang namanya kesalahan. Kenapa sampai akhirnya kita katakan bahwa musuh terbesar itu adalah diri sendiri? Karena ini loh kelemahannya. Ini yang terjadi ya. Kondisi kita adalah masuk di dalam kondisi konkupisensif, yaitu kecenderungan untuk berbuat dosa. Kenapa? Kecenderungan untuk berbuat dosa ini terjadi karena pada saat waktu gini ya ceritanya. Kalau kita memperhatiin di kitab Kejadian, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Awal mula penciptaan adalah karena orang-orang ini diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi kudus. Dari awal itu sudah kudus gitu ya. Kudus, sempurna, baik apa adanya, serupa dengan Tuhan. Tetapi karena kehendak bebas, ketidaktaatan kepada Tuhan jatuh dalam dosa. Karena penebusan Yesus maka dosa-dosa kita diampuni gitu ya. Lalu kita ini orang percaya dibaptis bukan? Ya, kita terima pembaptisan. Maka seluruh dosa asal kita dihapus. Tetapi, nah ini loh efeknya. Kalau kita baca sama-sama KGK 1264 ya, menyebutkan bahwa konkupisensi bukanlah dosa, tapi sengaja diizinkan Tuhan terjadi. Ya, sengaja tertinggal dalam diri manusia untuk perjuangan di dunia. Memang konkupisensi diizinkan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa manusia itu masih mencintai Tuhan. Kehendak bebas kita harus nampak gitu loh, bahwa kita itu tetap mencintai Tuhan dan ada perjuangan untuk menolak semua yang jahat, menolak dosa gitu ya. Nah, sehingga keadaan ini yang dikatakan kodrat manusia yang lemah, rentan, kecenderungan berbuat dosa, inilah yang dipakai oleh roh jahat masuk dalam kehidupan kita secara tersembunyi. Karena kita lemah. Bahkan kita nggak bisa ngomong, saya dari kecil, dari bayi, saya ini selalu anak baik kok nggak pernah berbuat jahat. Gombal. Kenapa? Oh kita lihat anak kecil aja ya, anak kecil. Saya itu masih ingat anak saya ya. Anak saya itu dulu adiknya ya,
Kalau saya tinggal kerja atau pelayanan kan berdua, mereka berdua di rumah. Semua anak saya cowok kayak anaknya Devi. Cuman kalau ini kan kembar ya anaknya Devi itu ya. Kalau anak saya itu enggak kembar, jadi selisihnya beda jauh. Nah, yang paling kecil yang usianya kayak anaknya Devi ini malahan. Lalu waktu mereka masih kecil-kecil, jadi ini yang si kecil ini sering di kamar, nggak pernah bareng sama kokonya karena kan takut bertengkar gitu ya. Lalu suatu ketika di meja kerja saya ada laptop dan lain-lain, dia itu nggak tahu bawa gelas atau gimana ya, bawa susu atau kayak gimana, itu tumpah di situ, tumpah deket laptop. Lalu saya kan takut, kena, waduh tumpah kok deket laptop gitu ya. Jadi saya tuh masuk kamar, karena saya namanya anak masih kecil, jelas saya masih muda waktu itu ya. Ya otomatis kan wah ya gak sabar ya. Langsung saya bilang, siapa yang numpahin? Karena dia ngelihat mamanya sudah negur dengan keras, apa yang terjadi? Dia langsung ngomong gini, bukan saya. Bukan saya, padahal saya tahu di kamar cuma dia gitu ya. Dia bilang bukan saya, bukan saya. Terus saya bilang, terus susunya ini kenapa? Dia bilang bukan saya. Lalu dia bingung jawabnya, lalu dia bilang koko. Padahal kokonya di lantai 2 ya. Koko. Atau langsung saya datengin kokonya. Kamu tuh tumpahin susu, tumpahin cairan di situ. Kenapa kamu nggak bersihin? Kamu biarin. Dia bilang, siapa yang numpahin? Terus turun aja enggak kok. Ya Titi itu loh gitu ya, adiknya maksudnya. Bapak Ibu, anak kecil aja, kita orang tua nggak pernah ngajarin kan? Kamu kalau ke sekolah nyontek dong gitu. Ada yang orang tuanya ngajarin gitu? Nah kalau sampai ngajarin gitu butuh ketemu kepala sekolah ya. Nah ternyata anak-anak kecil aja tanpa diajarin dia mudah loh untuk jatuh dalam dosa gitu ya. Jadi ini kondisi konkupensi. Nah kita ngelihat sedikit. Ternyata akhirnya apa? Kondisi yang dikatakan lemah, kecenderungan berbuat dosa ini terjadi tiap hari. Benarnya ya tiap hari kita itu jadi kayak gini loh. Kondisinya kayak gini. Di tengah-tengah Tuhan selalu ingin kita melakukan kehendaknya, tapi si jahat diam-diam berusaha menarik kita untuk melakukan segala hal yang berlawanan dengan Tuhan. Seperti ini. Setiap hari. Kenapa? Termasuk walaupun dia orang-orang kudus, walaupun udah menjadi kudus. Ya, dikatakan orang, kalau kita ngelihat Santo Santa gitu ya, mereka juga mengalami banyak hal. Kalau tadi saya beberapa ngelihat Santo Fransiskus Assisi juga mengalami yang namanya godaan. Karena godaan sebagai seorang yang dikatakan mungkin dia seorang romo gitu ya, yang dia biarawan, ya pasti kan tidak boleh melakukan yang namanya godaan seksual. Dan itu terjadi, dia alami. Bahkan dia untuk nolak seperti itu, dia itu sampai menceburkan dirinya gitu ya. Itu sampai menjatuhkan dirinya pada semak berduri yang dikatakan mawar berduri. Sehingga kalau di Assisi, kalau sampai terjadi bekas darahnya itu ya, yang nempel di yang bunga-bunga mawar itu, herannya bunga-bunga mawar itu tidak ada durinya. Yang bekas darah daripada Fransiskus Assisi. Ini yang terjadi. Jadi kondisi yang terjadi di antara kita, setiap kita yang terjadi akan ada tarik menarik antara mau ikut Tuhan atau ikut si jahat. Lalu kita ngelihat sedikit dari KGK 2514. Ternyata apa sih jenis dosa yang mungkin tidak kelihatan tapi yang terjadi dalam diri kita? Ini loh. Kalau KGK 2514, Santo Yohanes itu ngomong kalau 3 jenis keinginan ya, keinginan daging itu kan ini kan dikatakan hawa nafsu dan lain-lain, mencari kepuasan indera semata dan lain-lain. Ini teman-teman nanti boleh ambil ya PowerPoint-nya, kalau ada umat yang mau boleh ambil. Saya cuma ceritain gini, keinginan daging dari kita, setiap kita itu pasti ada. Siapa yang enggak kepingin enak? Kok usah enggak jauh-jauh. Sekarang loh ya, kalau zaman dulu sudah ada perubahan. Kalau sekarang saya lihat semua perempuan sampai kepingin cantik. Bayang no, usia berapapun loh sampai kepingin cantik. Saya sampai kadang heran. Baru kemarin saya itu di rumah duka, teman-teman saya yang usianya udah senior sudah ngomong gini. Kita enggak operasi ini ya, operasi ini. Saya sampai batin opo nih sing dioperasi. Bukan karena sakit loh ya minta operasi. Yang sakit aja minta operasi enggak punya biaya. Yang uangnya lebih-lebih, dibenakno semua toh. Supaya apa? Supaya cantik, itu keinginan daging. Tidak pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti gitu ya. Dan yang paling parah, kalau seandainya keinginan daging ini terbawa sampai kita melakukan satu perbuatan dosa gitu ya.
banyak hal, yaitu apa? Ya kita akan melihat akan terjadi ini semua itu berkaitan. Jadi keinginan daging, keinginan mata itu berkaitan. Kenapa? Mau tidak mau dunia itu lama-lama kalau Bapak Ibu perhatikan, kita ini tambah lama menjadi orang yang apa? Sedikit-sedikit lihat duit, materialisme, materialistis. Apa-apa lihat duit. Bahkan kita perlakukan orang aja, coba perhatiin. Kita perlakukan orang yang miskin, mohon maaf ya. Kalau seandainya kita ketemu sama Bapak security masih sungkan lah ya, apalagi security-nya gereja. Tapi kalau Bapak Ibu keluar gitu ya di persimpangan jalan lalu lihat pengemis gitu. Ada yang dengan hormat bilang, selamat siang Pak, ini ya saya kasih uangnya gitu. Ada? Untung-untung. Tapi kalau orang gereja sini kan enggak pernah kayak gitu ya. Kalau yang di luar sana bisa-bisa duitnya dibuang. Ambil tuh. Memperlakukan orang bahkan yang miskin sama yang kaya aja beda. Kenapa? Balik lagi ini loh. Ini semua berkaitan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita merasa bahkan lebih hebat daripada orang lain. Lebih sombong. Kenapa? Aku lebih punya duit kok, kamu enggak. Itu yang terjadi. Dan ini terus yang terjadi yang kadang-kadang kita enggak sadari. Jadi enggak usah ngomong bahwa oh saya enggak melakukan yang namanya korupsi dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu suatu ketika nih ya ini sharing. Ada teman saya itu bilang begini sama saya. Suatu ketika dia di kantornya dia itu kasih foto gitu ya. Seorang bapak di foto jebret dikirim ke saya. Lalu saya ngomong, loh ngapain saya dikasih fotonya bapak ini? Dia bilang, kamu tahu Duk bapak ini siapa? Saya bilang ya enggak tahu lah ya toh. Kalau tahu Mingse saya tahu gitu ya. Nah setelah dikasih foto bapak itu saya nggak ngerti ini siapa gitu ya. Lalu dia cerita, bapak ini nawarin saya Wen. Nawarin apa? Dia bilang, dia tuh udah puluhan tahun gak naik jabatan. Lalu bapak ini ngomong gini, mau enggak Pak naik jabatan? Bapak lu sebentar lagi pensiun, masa gak mau naik jabatan? Apa yang terjadi? Bingung dia, sebentar lagi pensiun gak naik jabatan. Bentar lagi dia gak bisa tuh terima yang namanya mungkin yang dikatakan kesuksesan, dihormati orang. Itu hal yang paling gampang loh roh jahat bikin. Siapa yang gak kepingin duit? Siapa yang gak kepingin kenyamanan? Siapa yang gak kepingin dihargai, dihormati orang? Semua mau. Dan akhirnya apa? Ternyata dia katakan ini dukun gitu ya, dukun. Gimana Bun, tak ambil atau tidak? Saya langsung mikir gini, lah mau pikir aku dukun. Bapak Ibu, saya itu sampai mikir gini lah, kamu ini gimana ya? Maksudnya kamu ini udah teman saya ini bukan orang yang enggak percaya Tuhan, orang yang aktif, udah pelayanan di gereja. Ternyata godaannya dia cukup gede untuk hal itu. Saya cuma bilang gini sama dia, kamu mesti ngerti sendiri bro, apa yang terjadi kalau emang kamu betul-betul menerima yang namanya godaan itu. Nggak ada yang namanya dari roh jahat itu gratis, gitu ya. Nah, tapi teman-teman, Bapak Ibu, hal ini terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, ya. Lalu kita perhatiin di sini, peperangan yang kelihatannya tidak kita sadari, ternyata medan terbesarnya itu ada di mana? Pikiran, gak usah jauh-jauh, tiap hari aja. Bapak Ibu kalau tadi saya perhatikan, Bapak Ibu datang ke persekutuan doa di tempat ini, mungkin sampai worship leadernya ngotot nyanyi supaya Bapak Ibu masuk hadirat Tuhan. Lalu Bapak Ibu sudah masuk hadirat Tuhan, lupa semua dengan masalah. Pulang dari tempat ini, sumpek lagi. Nah apa tidak dikira itu perbuatan daripada si jahat. Sudah seneng, sudah mendapat taburan firman Tuhan. Keluar gak sampai depan pintu gereja sudah sumpah. Kayak gak punya pengharapan. Ya toh, kayak gak punya Yesus. Terus habis gitu ngomel sama pasangannya. Gara-gara kamu gitu ya. Contoh sederhana gitu ya. Gara-gara kita mungkin pemasukannya kurang. Tapi yang disalahkan suaminya. Males tidur terus misalnya kayak gitu. Atau mungkin suaminya ganti ngomong sama istrinya, makanya ajak blonjo terus saja. Gitu. Gara-gara kamu punya Tokped Shopee, blonjo terus saja. Kamu enggak tahu padahal gaji sudah belum sampai akhir bulan sudah habis gitu ya. Nah itu yang terjadi. Gitu. Jadi kita paling tidak Bapak Ibu perhatikan. Pepatah di Inggris, ada pepatah di Inggris yang populer. Yaitu
idle hands are devil's workshop. Jadi dia katakan tangan yang menganggur adalah tempat kerjanya roh jahat. Karena itu Santo Santa itu ngingetin kita jangan sampai kamu itu nganggur, ndak ngapa-ngapain. Kebanyakan orang yang ndak ngapa-ngapain gitu ya, yang ndak punya, ya bukan berarti dikatakan pengangguran ndak punya kerja terus habis gitu diganggu roh jahat. Enggak, tapi mayoritas orang yang sering nganggur itu dapat gangguan daripada roh jahat. Karena itu dikatakan di sini Santo Ishak dari Syria mengatakan pikiran yang menganggur adalah tempat bermain bagi roh jahat. Santo Hieronymus bilang, lakukan sesuatu agar iblis selalu mendapati engkau sibuk. Ini cerita ya. Saya nggak sebutin nama. So, kami ini kan dulunya kami sering doa syafaat ya. Suatu ketika pada saat kami doa syafaat pagi, ada seorang anak muda yang saya paling usianya 20 sekian gitu ya. Sinyu-sinyu gitu ya. Datanglah ke kami, lalu dia bilang gini, Cece gitu ya, Bu Wewan, aku minta tolong didoakan doa pelepasan gitu ya. Saya tuh bingung gitu ya, datang ini anak datang minta doa pelepasan. Lalu saya bilang gini sama si anak, lah emang kamu apa yang kamu lakuin kok kamu mau minta doa pelepasan gitu ya. Oh dia katakan, saya terikat pornografi. Every day, tiap hari saya ngeliat gituan. Pagi siang malam. Tolong dong didoain pelepasan. Saya lihat dia. Saya coba ngomong gini sama dia, bukan saya gak mau doain kamu, tapi andai saya doain kamu saat ini, pulang kamu begitu lagi. Kenapa? Nganggur. Kita gak bisa, kalau kita seandainya di rumah ya, di kamar, gak ngapa-ngapain, diam-diam pengen tahu saya, pasti roh jahat udah datang. Gangguin kita bukan gitu, enggak. Apa? Pikiran kita yang gak penting. Cari medsos, lihat yang gak penting-penting, itu yang terjadi. Santa Teresa Avila itu ngomong gini, kalau kamu mau menghindari yang namanya godaan, gangguan daripada roh jahat yang ganggu dalam diri pikiran kita. Kalau di rumah misalnya gitu, ya kamu lakukan pekerjaan rumah, kamu ini harus sibuk mencari kesibukan. Itu kelihatannya so simple. Tapi kita nggak kerjain, kita lebih suka apa? Tiduran di atas kasur gitu toh. Jam-jaman buka TikTok, wah jam-jaman dari pagi sampai sore, sampai masa aja ndak nututi. Lalu pas saat suaminya datang, mana makanannya? Loh, wes sore toh. Tapi coba kalau disuruh doa, pasti apa yang terjadi? Doa kok lama terus saja ngomong terus. Saya pernah loh ada teman yang ngomong gini, Cece doa kok jam-jaman mulutku sampai membeli. Tapi kenapa kalau lihat medsos jam-jaman gak membeli gitu ya. Nah ini loh yang terjadi. Pikiran tuh gak boleh kita tuh gak boleh nganggur terus kelamaan di rumah gitu ya. Selain pikiran gak usah jauh-jauh. Ini bicara tentang nganggur. Roh jahat akan selalu menaruh pikiran negatif dalam diri kita. Contoh, mungkin ada orang di situ kumpul, di sana mereka ketawa-ketawa. Saya itu masih ingat itu gini, waktu saya sekolah ya. Waktu saya sekolah, saya ini lagi ngobrol sama teman-teman. Jadi namanya kalau SMP, SMA itu kan biasa toh, kita pasti punya geng ya, grup-grupan. Ternyata salah satu geng itu lihat gengnya kita. Lalu geng itu langsung tiba-tiba datengin gini. Cewek-cewek berani loh, meskipun udah geng-gengan ya. Dia datengin sampai gini. Wewan, lu ngapain lihat-lihat kami sambil ketawa? Lu gak suka ya sama kita? Saya pikir gini, padahal kita ini ketawa-ketawa itu gak sengaja cerita yang lain gitu ya, gak ngomongin tentang mereka gitu ya. Tapi siapa sih yang munculin pikiran negatif dalam pikiran orang? Si jahat. Lalu Bapak Ibu gak usah jauh-jauh. Misal Bapak Ibu lihat kondisi akhir-akhir tahun lalu ya. Bagaimana beberapa mahasiswa sampai dikatakan bunuh diri dan lain-lain. Apa yang terjadi? Ini loh, diserang di sini. Pikiran. Kamu gak dicintai, teman-temanmu jahat sama kamu. Lu apa yang kamu kerjain? Ini loh, si jahat akan ganggu di sini. Ini medan yang paling gede. Apa yang terjadi kenyataan? Tuhan mencintai kamu, mencukupi kamu, menyediakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Buktinya itu terjadi di mana? Di sini.
Jadi nggak ada roh jahat sampai muncul, sampai jadi gondruwo terus di samping bilang, kamu dibenci sama Tuhan, ya sudah kalian pasti sudah datang ke sini manggil Romo untuk bersihin gitu ya. Enggak. Kenapa dikatakan kita selalu musuh terbesar diri sendiri? Karena kita ini mengalami yang namanya mudah berbuat dosa dan roh jahat itu nyerangnya di pikiran. Oke. Lalu karena itu dikatakan di sini kan di Amsal 4 ayat 23, yuk sama-sama jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ ya di kitab Amsal diingatkan, jagalah hatimu kalau kepingin dapat yang namanya hidup ya, yang namanya dapat berkat, jaga hati gitu ya. Lalu di sini dikatakan mudah sekali jatuh dalam dosa kalau tidak jaga hati. Nah, saya kasih gambaran itu gini ya, Bapak Ibu. Selain yang namanya pikiran, maka yang diserang, manusia itu selain punya pikiran, punya perasaan, ego. Ya, jarang ada terjadi orang tidak luka batin. Jarang. Cuman hanya kondisinya kayak apa? Ada yang luka batinnya yang gede gitu ya, ada yang mungkin enggak. Nah, luka batin ini adalah tempat yang paling mudah mendapat yang namanya gangguan daripada roh jahat. Luka batin yang tidak diserahkan kepada Tuhan, menolak memaafkan, kecenderungan pada dosa besar. Ini KGK 1866. Nanti kalian bisa lihat. Nah, kita bukan hanya takut dengan yang namanya kerasukan, Bapak Ibu, enggak. Tapi kalau dosa ini enggak pernah beres, singkat cerita, kalau terus menerus akan menjadi apa? Kalau dosa besar, maka yang terjadi kita nih menjadi miliknya si jahat. Itu loh tadi yang dikatakan gambar manusia, lalu sebelahnya ini Tuhan, sebelahnya iblis. Ya tinggal mau jadi miliknya Tuhan atau miliknya iblis. Kalau terus menerus kita yang tidak mau berjuang untuk melepaskan diri dari segala godaan, tidak mau membereskan semua celah-celah ini dan tidak berusaha selalu dekat sama Tuhan, nggak mau terus menerus akan terjadi, nggak usah ngomong kadang-kadang nggak perlu kerasukan. Dosa besar yang nggak beres sampai meninggal, yang terjadi apa? Pasti orang jadi miliknya si jahat. Nah, mungkin nggak. Kenapa nggak beres kok? Nah, oke. Penyembuhannya. Caranya gimana? Kemarin diceritakan semestinya simpel. Tapi gini loh, kalau kita baca dari firman ya. Yuk kita dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau enggak pernah baca firman, bagaimana tahu itu salah? Enggak tahu. Kalau enggak mau baca firman, enggak pernah tahu itu salah. Bapak Ibu, dulu saya mau jadi Katolik karena saya baptisan dewasa, saya pikir Katolik itu agama yang paling enak. Boleh sembarang. Ke dukun boleh gitu ya. Nyembah sembarang boleh, jinjai pokoknya gitu ya. Makanya saya mau di Katolik. Tapi kalau setelah kita baca firman bareng-bareng, ternyata kan masih juga ada banyak larangan yang Tuhan juga nggak mau benernya. Ya gara-gara kita itu kenapa gampang jatuh dalam dosa? Ya gara-gara kita nggak pernah baca firman. Setan tahu firman. Kalau kita sampai nggak tahu, bahaya. Ya, contoh seperti sederhana aja. Kalau orang dunia yang nggak tahu Yesus ya, yang nggak kenal Yesus, orang dunia tuh kalau dijahatin orang, apa yang dilakukan? Defense ya, pasti ya. Selain mereka bertahan, apa yang dilakukan? Bales. Bahkan kalau mereka balas, bisa gini, jangan nemen-nemen lah balesnya, kasihan. Ada? Kalau sudah ngamuk, luka batin, kalau perlu dibalas lebih suram gitu ya, 10 kali lipat, 20 kali lipat gitu ya. Itu yang terjadi gitu ya. Dan mereka bilang itu wajar, karena dia jahat kok. Ya wajar dapat setimpal kayak gitu. Mana ada gitu ya. Nggak ada orang yang seperti itu. Hanya orang-orang percaya yang mau ngampuni, masih mau berbuat kasih. Itu kalau enggak bukan orang percaya. Dan kalau namanya orang percaya ya baca firman dulu toh baru percaya. Atau dengar firman dulu toh baru percaya. Nggak mungkin kalian itu melakukan sesuatu yang extraordinary. Maksudnya tiba-tiba berbuat baik luar biasa. Kayak orang-orang kudus. Nggak mungkin kalau kita nggak pernah baca firman. Roh Kudus sendiri yang akan menerangi kita untuk supaya kita menghindari yang namanya kesalahan. Ditunjukkan ini loh kamu salah. Tuhan itu selalu ngajari kita ngampuni itu ya. Lalu sakramen tobat. Santo Filipus Neri itu ngomong begini.
Setan gak suka dengan yang namanya keterbukaan. Kalau seseorang datang kepada Bapak pengakuan dosa, berani ceritakan godaannya, maka semua kekuatan daripada godaan itu akan berkurang. Santo Filipus Neri mengatakan, kalau kita datang mengaku dosa, bertemu dengan Bapak pengakuan dosa, berani menceritakan semua dengan transparan semua godaan-godaannya, maka semua kekuatan dosa itu kekuatan godaan itu akan berkurang. Jadi bahwa kekuatan daripada untuk menolak daripada si jahat, pengakuan dosa harus sesering mungkin. Jangan gini loh teman-teman, doa deliverance boleh, doa pembebasan boleh. Tapi jangan gini loh, dikit-dikit doa pembebasan. Malah terus terang, eksorsisme yang paling tinggi adalah masuk di dalam pengakuan dosa, ambil sakramen tobat. Itu eksorsisme yang paling tinggi. Jadi nggak usah dikit-dikit cari pendoa, doa pelepasan, kayak nyari dukun gitu loh, ya toh. Ya, padahal benernya Tuhan sudah kasih itu semua. Kamu mau lepas dari yang namanya cara kerja roh jahat terbuka maupun tertutup. Pengakuan dosa. Yang terakhir ini, doa. Santo Pio mengatakan begini, bila dia mendapat serangan dari spiritual atau gangguan roh jahat, maka dia akan sering menyerukan nama Yesus dan nama Maria. Itu adalah yang terbaik. Jadi apabila mendapat yang namanya gangguan spiritual, mau ngamuk, pengen tahu saya, kalau kalian mau ngamuk lalu kalian bikin tanda salib, lalu kalian masih ngamui orang tah? Apalagi kalau mengeluarkan kata-kata kutuk, masa berani kalian bikin tanda salib? Pasti ini meredakan semua. Aku enggak mau Tuhan, aku enggak mau ya. Suatu ketika roh jahat akan tiap hari mengatakan kepada kita, kamu enggak berharga, kamu enggak dicintai. Walaupun mungkin kadang-kadang Bapak Ibu bukan jadi orang jahat, tapi keputusasaan, mengandalkan diri sendiri, perasaan-perasaan yang tidak dicintai oleh pasangan, oleh keluarga, oleh anak, oleh teman. Gangguan terbesar pikiran dan perasaan, karena itu dikatakan musuh terbesar diri sendiri. Melekat terus sama Tuhan, bila gak kuat datang ke sakramen tobat. Firman pasti melegakan, pasti melegakan. Dan jangan lupa, sekali lagi, seringlah untuk berdoa. Kita akan angkat satu pujian. Saya senang lagu ini, gitu ya. Saya senang lagu ini karena ini mengingatkan pertobatan saya di awal. Karena saya ini punya pasti setiap kita ini punya hidup lama ya. Dan baru saja kita juga melewati yang namanya Paskah, mengingatkan pada kita, benernya Yesus itu nggak main-main. Kalau dia cintanya sebagian, dia nggak mungkin mau mati lah untuk kita ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan hati ya pada Tuhan. Shikidana marata kanana shikidana. Ada pada nama shikidana. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
Bapa, Engkau lihat setiap kami. Kami ini sangat lemah tanpa Engkau. Karena itu ya Bapa, sekali lagi biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami untuk selalu mencari wajah-Mu. Lewat doa, lewat firman, lewat semua sakramen yang Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami pasti bisa mematahkan, menghancurkan segala cara kerja roh jahat yang ada di dalam diri kita. Dan kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau sendiri yang akan menjadikan setiap kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu sejenak, dan Kau sertai setiap kami agar lebih lagi kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Segala doa ini kami panjatkan padamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Wewen. Kita sudah mendengar dari Bu Wewen tadi bahwa perjuangan terbesar adalah melawan diri sendiri. Dan bagaimana cara kerja si iblis begitu tersembunyi. Kadang kita tidak tahu. Bapak Ibu, setelah kita dikuatkan dari firman tadi, apakah ada yang mau bersaksi bagaimana tantangan menghadapi diri sendiri, tantangan untuk memutuskan sesuatu? Apakah ada yang mau berbagi? Adakah? Bagaimana berhadapan ikut Tuhan atau ikut suara yang lain? Baik, mungkin kesempatan ini tidak ada. Jika nanti Bapak Ibu sudah siap, bersaksilah, karena itu akan memberkati teman-teman yang lain. Kita sudah melihat dari awal sampai akhir tadi betapa Tuhan baik dan terus Tuhan pelihara kita ya. Kita mau jadi yang seperti diinginkan Tuhan. Maka saat ini kita juga mau berbagi untuk PD ini, biarlah PD ini terus berkarya sehingga apa yang diberikan oleh PD ini terus juga menabur untuk setiap umat-umatnya. Sampaikan pengumuman. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita mau menyimak beberapa pengumuman. Kita kembali bersekutu minggu depan. Di hari Sabtu tetap di tempat ini.
Kita PD mulai jam 10, tapi minta tolong datangnya sebelum jam 10. Biar apa sih? Biar kenalan satu sama lain, biar menguatkan satu sama lain, biar bisa kenal lebih dan lebih lagi sama keluarganya yang ada di Avila, gitu ya. Kalau kita mau kembali besok bersekutu dengan judul peperangan rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Agustinus Tenoyo Leo Winata, dikenalnya Bapak Tenoyo. Gitu ya, jangan lupa datang. Jangan sendirian, bawa pasangannya, bawa anaknya, bawa temennya gitu ya. Tetangganya kalau ada yang dikenal juga boleh diajak gitu. Selanjutnya, nah ini buat teman-teman muda-mudi, kami punya kerinduan teman-teman untuk kita sama-sama sembuh, kita sama-sama dengar firman Tuhan, kita sama-sama bangkit di dalam Tuhan. Jadi mau mengajak teman-teman muda-mudi untuk ikut seminar penyembuhan luka batin gitu ya. Kapan acaranya? Acaranya masih Juli gitu ya. Tapi bukan berarti punya waktu yang panjang untuk mikir daftar enggak, kelamaan. Udah langsung daftar, bawa temennya 2 orang bisa bundling gitu ya. Kalau 1 orang bayar 50.000, kalau berdua 80.000 gitu ya. Ini batasan usianya sampai 35 tahun ya dan belum menikah gitu. Nanti kalau yang sudah menikah mungkin bisa mencari kegiatan SPLB yang diadakan gitu. Oke, selanjutnya ada camp sukses sejati Katolik angkatan ketiga yang akan dilangsungkan di Ciputra World Hotel Surabaya 2-3 Mei 2026. Camp ini ditujukan untuk para pebisnis. Enggak terhitung kalau tadi kan kalau tadi SPLB-nya ditujukan untuk muda-mudi. Tapi kalau yang ini siapapun yang punya bisnis silahkan bergabung di sini untuk mengikuti kegiatannya. Tetap ada biaya pendaftaran, single price 2.350.000, tapi kalau couple price 4.100.000. Dari Avila sudah ada yang mendaftar gitu ya, ada Adi kalau nggak salah. Ya, oke. Nah nanti kalau misalnya mau daftar juga ikut nanti bisa ketemu Adi lagi. Selanjutnya. Kali ini untuk serial keluarga bagi suami istri. Gak lihat tua mudanya, kok gak enak ya tua mudanya, senior atau juniornya gitu. Pokoknya sudah berkeluarga, silakan ikuti seminar ini. Seminar ini diadakan oleh PDPKK Santa Teresa Avila yang akan berlangsung Sabtu 30 Mei 2026 dari jam 9 sampai jam 19. Jadi khusus Sabtu kita tidak akan ada PD di sini, tapi kita ada seminar keluarga ini. Memulihkan cinta dalam keluarga dari hambar jadi hangat. Siapa sih yang gak punya kerinduan keluarganya dihangatkan kembali? Bukan karena kedekatan suami istri, tapi dihangatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang membawakan spesial Romo Erwin Santoso. Ini bukan satu-satunya sih, ini salah satu Romo yang kalau nyanyi itu menyenangkan dan menenangkan hati gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau mendaftar, QR code-nya ini boleh di-scan atau bisa langsung ke belakang, ada Ibu Seli di belakang gitu ya. Boleh difoto dulu atau nanti kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke Bu Seli di belakang gitu. Selanjutnya, oke, akan ada pelayanan doa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik gitu ya. Yang rindu didoakan bisa maju ke sebelah kiri aja. Nanti akan ada tim doa dari PDPKK Avila yang mendoakan. Demikian, saya kembalikan, terima kasih. Baik, apakah seminggu, mundur seminggu, apakah ada yang berulang tahun? 1, 2, Su Hadi ya? Bapak Hadi yang masih anget barusan ulang tahun. Selain Pak Hadi ada lagi kah? Tidak ada. Mari kita mau doakan Bapak Hadi. Setelah itu kita sama-sama mau lanjut doa penutup ya. Bapak Ong, mana Bapak Ong? Di belakang ya? Mari Pak Ong menemani Pak Hadi yuk. Saya turun jemput kah? Mari Pak Hadi ke depan. Bapak-bapak yang cinta keluarga ini. Nanti jangan lupa ya 30 Mei bapak-bapak yang cinta keluarga ini datang bersama istri-istrinya.
Bapak Ong. Abang ulang tahun. sama Celing juga. Ayo. Loh, Belum didoakan. belum. Ini bukan hanya untuk para pelayan ya, tapi umat Avila, umat Avila yang kalau berulang tahun, mungkin dari tanggal 1 sampai 18 kemarin sempat absen PD-nya. Kalau ada yang berulang tahun silahkan maju, kita doakan bersama-sama gitu ya. Hari ada lagi? Oh iya. Bu siapa? Tanggal berapa? 20 Mak. Oh iya, enggak apa-apa. Ini April. Iya. Baik teman-teman, mari kita doakan bersama, kita sambil berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini tangan kami terangkat, kami bersatu mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun. Kami percaya Tuhan dengan bertambahnya usia, Tuhan terus tambah-tambahkan berkat terhadap mereka, pekerjaan mereka, penumbuhan secara pribadi Tuhan, kedekatan bersama Engkau, semua aspek kehidupannya Kau jaga Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Kau akan selalu mempertemukan mereka dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, komunitas yang baik, yang terus bertumbuh menumbuhkan mereka satu sama lain. Dan ini anak-anak-Mu Tuhan, pegang terus mereka, jaga mereka Tuhan, biarkan semakin hari kehidupan mereka terus semakin memuji menyembah Engkau dan menaikkan satu nama saja yaitu Engkau. Biarlah mereka semakin seperti Engkau, seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan teman-teman kami yang berulang tahun ini. Amin. Mari saat ini kita doa penutup. Tuhan terima kasih, hari ini PD Kau jaga, boleh Kau kirimkan Bu Wiwin untuk berbagi buat kami sehingga kami semakin paham dan mengerti bagaimana cara kerja si iblis, bagaimana kami harus menjaga diri kami untuk tidak jatuh di dalam percobaan, untuk kami bisa tetap kuat, tetap mengandalkan Engkau dan kami tetap bersandar pada Engkau satu-satunya. Jangan biarkan kami lemah atas keputusan kami, jangan biarkan kami lengah atas pilihan yang harus kami pilih. Tapi bersama-Mu saja kami mau terus kuat. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai di PD ini, biarlah apa yang kami terima saat PD kami terus bawa pulang dan kami mau jadi terang di dalam keluarga kami. Apa yang sudah kami pelajari, kami tanamkan, kami sungguh-sungguhi Tuhan, sehingga kami terus diperbarui. Terima kasih Tuhan, limpah syukur atas semuanya. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hadiahnya tolong diberikan. Kita percaya Tuhan yang terbesar, Tuhan juga yang akan membesarkan kehidupan kita. Dialah satu-satunya kekuatan kita. Kita mau percaya terus bahwa saat kita mungkin merasa kecil, ingat ada Tuhan yang selalu besar untuk kehidupan kita. Genap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi.